siapa yang keramas dan mandi yang bersih di hari Jumat, kemudian bersegera menuju ke masjid. Jadi tidak menunda-nunda pada saat khatib sudah mau di atas mimbar baru jalan misalnya. Dia sudah dari awal di masjid. Kemudian mendekat kepada khatib, berada di saf-saf depan bagi laki-laki. Lalu mendengarkan, fokus, tidak tidur, tidak aktivitas yang lainnya pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan diam di dalam masjid. Saya tidak lula lalang, tidak ada aktivitas lain kecuali dia duduk menunggu Jumat. Apakah dia membaca Al-Quran, dia berdoa, dia berzikir, intinya dia duduk dengan tenang di masjid. Maka dia akan mendapatkan setiap langkahnya menuju ke Jumat itu 1 tahun puasa dan 1 tahun qiyamul lail. 1 langkahnya. Artinya kalau dia punya 50 langkah menuju ke masjid, maka dia berarti mendapatkan 50 tahun pahala puasa dan 50 tahun pahala qiyamul lail. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis seperti biasa. Setelah itu kita akan panjang lebar memberikan syarah dan penjelasan. Kata penulis, igtasala dalam lafaz hadis berarti membersihkan seluruh badan. Ya, bagi teman-teman yang pegang bukunya bisa dilihat maniktasala dalam bahasa Arab. Siapa yang igtasala berarti membersihkan seluruh badan dari kepala sampai kaki, artinya mandi yang bersih. Sedangkan gassala, karena lafaz bahasa Arabnya coba dilihat hadisnya, man igtasala yaumal jum'ati wa gassala. Jadi kesannya diulangi kata-kata mandi itu. Igtasala mandi seluruh tubuh, kemudian gassala yang didatangkan setelahnya lagi berarti membersihkan kepala dengan keramas. Kata kepala dicantumkan tersendiri karena mereka memberikan minyak atau semacamnya pada kepala mereka. Dengan demikian mereka membersihkan kepala terlebih dahulu, kemudian membersihkan badan secara keseluruhan. Artinya ini di masa dulu, mereka kalau mandi, biasanya mereka mulai dengan kepala. Atau kita mungkin seperti sekarang, membasah kepala dulu atau membasuh kepala dulu, kemudian seluruh tubuh akan basah dengan sendirinya, dan mulai kalau di masa kita sekarang menggunakan sampo sebelum sabun. Ya, jadi membersihkan kepala dulu, baru kemudian badan. Itu yang diberikan penjelasan oleh penulis di sini. Kesimpulannya sebenarnya adalah bagaimana seseorang pada saat itu mandi dengan sebersih-bersihnya. Kalau perlu khusus Jumat ini mandinya berbeda dengan mandi-mandi yang lain. Ya, artinya lebih serius lagi membersihkan seluruh badan. Kemudian kata bakkara dan ibtakara. Kalau dalam lafaz hadis di situ kan wa bakkara wabtakara. Artinya disebutkan secara bersamaan bertujuan untuk menguatkan arti. Sebenarnya bakkara wa ibtakara itu mirip maknanya ya. Ada yang berpendapat bahwa bakkara berarti datang pada awal waktu dan bersegera padanya. Sedangkan ibtakara berarti mendapati permulaan khutbah. Jadi diperhatikan lafaz bahasa Arabnya, saya ulangi lagi supaya jelas. Dilihat lafaz hadisnya ya. Man iktasala yaumal jum'ah. Iktasala di situ artinya mandi seluruh badan. Wa gassala ditekankan adalah khusus keramas kepala. Ya. Berarti seluruh tubuh lah ya dibersihkan. Kemudian lafaz setelahnya wa bakkara wabtakar. Ya, bakkara sudah dijelaskan tadi maknanya datang awal waktu jauh sebelum khatib. Ya. Datang, sementara ibtakara adalah datang ya, mendapati permulaan khutbah, datang sebelum khutbah. Berarti ini adalah gabungan antara keduanya. Orang yang datang lebih cepat dan orang yang datang lambat usahakan sampai di masjid sebelum khatib naik di atas mimbar. Karena memang setelah khatib naik di atas mimbar ada hadis-hadis yang menjelaskan para malaikat menutup buku-buku amal. Para malaikat menutup buku-buku amal. Ya, nanti akan kita jelaskan panjang lebar itu insyaAllah. Jadi ada hadis yang menjelaskan kalau hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan di pintu-pintu masjid. Mereka mencatat siapa yang datang awal demi awal gitu. Ya mungkin pernah dengar ya, yang datang awal waktu akan dapat seperti bersedekah seekor unta, yang datang waktu kedua seperti seekor sapi, yang datang waktu ketiga seperti seekor domba jantan bertanduk,
yang datang waktu keempat seperti berkurban dengan seekor ayam, yang datang waktu kelima seperti menyumbang atau bersedekah dengan sebutir telur. Kalau khatib naik di atas mimbar dan mulai khutbahnya, para malaikat menutup catatan-catatan amal mereka, ya, mencatat tadi orang-orang yang mendapatkan pahala-pahala sedekah besar itu, dan ikut mendengarkan khutbah, ya, ikut mendengarkan khutbah. Berarti makna bakkara wabtakar adalah orang yang datang awal sekali, ya, sampai ada sebagian ulama hadis yang mengatakan orang kalau mau dapat keutamaan seperti bersedekah dengan seekor unta itu datang dari subuh tidak keluar sampai selesai Jumat. Jadi dipastikan dia dapat pahala unta itu, ya, seperti bersedekah dengan unta. Kita tahu unta mungkin puluhan juta harganya, jadi sama dengan dia bersedekah dengan seekor unta itu. Selain mendapatkan keutamaan ibadah Jumat sebagaimana akan kita paparkan panjang lebar. Jadi saya masih bicara tentang pembukaan materi kita, ya. Kita belum masuk ke penjelasan syarah yang panjang lebar masalah Jumat. Ketika kita sebutkan tentang keutamaan hari Jumat, akan kita sebutkan juga amalan-amalan yang dianjurkan di hari Jumat. Ini saya masih jelaskan sebuah hadis yang diangkat oleh penulis dulu, ya, supaya jelas. Kemudian juga ditekankan di situ salah satu hal yang harus dilakukan adalah mendengarkan khatib. Ya, di sini kalau banyak orang datang Jumat, malah kesempatan digunakan untuk tidur. Ya. Mungkin dengan alasan khatib suaranya kecil, mungkin karena bahasanya terulang. Ini semua tidak bisa jadikan alasan kalau ingin mendapatkan keutamaan ini. Keutamanya sangat besar sekali. Satu rangkaian, bersih sekali badannya, segera datang ke masjid, fokus mendengarkan khutbah yang disampaikan, duduk di dekat dengan khatib, maksudnya di saf-saf awal, maka dia akan mendapatkan setiap langkah kakinya. Jadi kalau dia 50 langkah tadi saya bilang ke masjid, satu langkahnya itu 1 tahun puasa dan sholat malam full 365 hari, seperti dia puasa non-stop. Kita bisa bayangkan Ramadan aja kita puasa 1 bulan ini sudah padat sekali. Ya, bagaimana dengan orang yang 1 tahun 365 hari non-stop puasa terus. Nah ini berarti dia bisa dapatkan di setiap satu langkahnya. Dan juga 1 tahun full 365 hari sholat malam tidak pernah putus. Setiap langkah. Berarti langkah kedua 1 tahun lagi puasa dan 1 tahun qiyamul lail. Langkah ketiga juga begitu sampai dia sampai di masjid. Jadi makin jauh masjidnya makin besar pahala yang dia dapatkan.